Oke. Jadi yang pertama, masalah ulangan mid semester anak-anak kemarin, itu alhamdulillah nilainya ya di atas KKM semua, masih bisa mengikuti anak-anak meskipun ada beberapa yang diulang pembelajarannya mungkin hanya beberapa anak saja. Tapi ketika saya melihat hasilnya hampir 90% anak bisa untuk menjawab, jadi masalah. Itu yang pertama. Terus untuk yang berikutnya, untuk pelaksanaan AKM. Pelaksanaan AKM ini akan dilangsungkan pada hari Senin dan Selasa minggu depan. Dan anak-anaknya sepertinya tetap, anak-anak yang terpilih itu tetap. Dan ada beberapa orang yang jadi cadangan. Tapi ya nanti saya sebenarnya seandainya pun terpaksa, cadangannya akan dipakai. Ya, untuk pelaksanaan AKM, jadi anak-anak dimatikan yang nggak berkepentingan ya, nggak kedengeran di saya masalahnya. Yang nggak selain Pak mic-nya tolong di off-in. Oke, saya off-kan sudah. Oke, saya ulang. Untuk pelaksanaan AKM, asesmen kompetensi minimal, itu hanya berupa tes pemetaan ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi yang terpilih itu adalah anak-anak yang dipilih oleh pusat, bukan sekolah yang milih, tapi secara random dari Dinas Pendidikan di Jakarta yang milih. Jadi nggak bisa kita atur siapa yang terpilih, siapa yang terpilih. Dan terus di kelas 5B sendiri ada 8 anak yang terkena dan 5 orang cadangan. Nah, cadangan itu tidak terlihat kemarin. Memang sengaja tak terlihat. 5 orang cadangan itu, saya baca ini, ada Intan, ada Salsa, ada Ara, ada Rasya, dan ada Adit. Cadangan ini fungsinya adalah ketika dari ke-8 anak ini tidak hadir atau tidak bisa mengikuti, maka ke-5 orang ini mau nggak mau akan saya pilih secara acak untuk menggantikannya. Kemarin sudah ada yang terpilih, untungnya meskipun hari kedua itu nggak ikut, si Ivan, ya mau nggak mau ya udah selesai aja, nanti nggak ada masalah. Itu sebenarnya yang terjadi hari Senin dan Selasa. Dan untuk yang nggak terpilih, seperti biasa belajar di rumah. Itu yang untuk pelaksanaan. Nah, kayaknya untuk informasi-informasi yang pengen saya sampaikan hanya itu saja. Nah, saya pengen sesi tanya jawab aja lebih banyak. Kalau untuk informasi sudah saya sampaikan. Mungkin ada selama berapa bulan ini ada keluhan dari Bapak Ibu kepada pelaksanaan pembelajaran, mohon disampaikan ke saya sekarang. Jadi kita sama-sama menyelesaikan apa masalah. Silakan kalau ada yang mau. Silakan, tidak ngaruh apa-apa Bu, kita sharing aja. Apa yang mau dibahas, silakan. Misalnya ada unek-unek selama pembelajaran. Selamat sore Pak As. Siapa ini? Ya, izin saya orang tuanya Muhammad Kenzi. Kenzi, oke. Ntar saya anukan. Ya, silakan Bu.
Ini terkait dengan unek-unek yang dari Pak sampaikan ya, jadi saya mau melanjutkan itu. Silakan. Oke. Jadi Pak, mungkin ini saya pribadi ya, mungkin, wali yang lain ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan yang ingin saya sampaikan. Terkait dengan pola pembelajaran gitu, mohon izin ke Pak At kalau misalnya, mmm, anak-anak sedikit di-push untuk menyelesaikan LKS-nya, menyicil gitu Pak, setiap malam 3 lembar. Kalau Pak At yang nyampaikan mungkin dia lebih patuh Pak. Karena Oke. saya agak kebingungan kemarin pada saat disuruh ngumpulkan, terus dia belum mengerjakan gitu, Pak. Saya pikir kan nah, maksud saya sudah tekankan tiap malam kerjakan dicicil paling nggak 3 lembar bolak-balik supaya nanti nggak kelimpungan. Tapi dia bilang, "Pak, nggak suruh," gitu. Maksud saya, mohon bantuan Pak untuk paling tidak ada apa yang dia baca selain handphone gitu loh, Pak. Maksud saya itu saja sih dari saya, Pak. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu. Sebenarnya untuk LKS sudah saya setiap hari Bu, saya bilang ke mereka. Berarti kenjinya potong sama Ibu. Setiap hari Bu saya sampaikan, yuk cicil nanti kalang kabut pas hari H gitu. Sudah setiap hari Bu saya bilangin ke anak-anak. Silakan tanya ke anak-anak yang lain kalau nggak percaya. Hampir setiap Iya, hari itu. Hampir setiap hari Bu, saya sampaikan seperti itu. Karena jujur sistem pembelajaran saya mungkin agak beda dengan guru-guru lain Bu ya. Karena saya anggap LKS, namanya LKS ya, lembar kerja siswa. Jadi kalau mereka ada kesusahan, silakan tanya ke saya akan membantu. Dan untuk kalau nggak ada yang tanya ya berarti saya anggap bisa. Itu aja sih. Makanya ketika anak-anak tuh setiap hari saya push. Karena kenapa? Pengalaman yang kemarin tema 1, 2, 3 kalang kabut semua tuh. Dikumpul pada seminggu lagi. Wah, udah ada yang protes, ada yang marah-marah, saya tahu semua itu. Wah, Bapak dicurang atau gitu-gitu. Padahal saya bilang dari awal sudah Bapak bilang dikerjakan pelan-pelan. Nah, ini juga nih saya bilang ke ibu-ibu, nanti kemungkinan awal Desember ini ujian semester 2. Jadi kemungkinan saya akan cek LKS-nya itu akhir November. Saya lupa tanggalnya, nanti akhir November saya akan cek tema 4, tema 5, sama LKS matematikanya harus selesai semua. Dan sekali lagi kalau ada masalah, ada pertanyaan, ada yang nggak bisa, silakan tanya ke saya. Saya 24 jam buka WA kok. Dan ya sekali lagi saya jelaskan sini, saya jarang sekali buka grup ya. Sekali lagi, saya jarang sekali buka grup orang tua atau grup anak-anak. Tapi kalau anak-anak atau orang tua japri saya, insya Allah pasti saya jawab. Kalau ada perlu yang sangat penting, di japri aja saya. Kadang kalau di grup saya kelewatan, karena saya sudah terlalu banyak grup di sini. Jadi ya kalau mau japri aja. Itu aja. Jadi LKS 4, 5 sama LKS matematik ya Pak ya? Ya, tema 4, tema 5, sama LKS matematik. Kita nih sudah masuk, anak-anak sudah masuk tema 5 Bu sebenarnya. Nah, sistem pembelajaran saya ini memang seakan-akan nggak runtut, tapi sebenarnya sudah mereka pelajari semua gitu maksudnya. Jadi makanya ketika ulangan mereka apa ya, bingung sendiri kok bisa jawab gitu. Karena selama ini saya ngajarnya itu sistem mereka yang learning by doing. Jadi mereka yang mempelajari dengan berdasarkan pengalaman. Nah, makanya jangan heran kadang saya bikin kasus di kelas. Sebenarnya itu ada maksudnya untuk pelajaran. Contoh, kasus yang barusan terjadi nih, kalian aja saya bahas ya. Anak-anak bikin grup WA. Sebenarnya saya tahu dari dulu, karena ada beberapa ya namanya guru ya punya cara sendiri lah bisa tahu grup WA anak-anak. Di grup WA anak-anak saya tuh diem, banyak diemnya, karena saya pengen pantau aja sih apa yang mereka lakukan.
tiba-tiba mungkin karena mungkin terganggu atau apa, ada yang sesuatu yang pengen disampaikan, mereka bikin grup ya, kalau nggak salah. Nah, di situ saya bikin suatu pelajaran buat mereka supaya mereka berani bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Tadi siang ya, saya bilang mereka kan bikin grup tuh Bu, grupnya itu grup anti guru. Artinya saya nggak dianggap tuh jadi guru di situ, istilah kasarnya. Wah, saya bilang, saya tahu ini anak-anak Bu, saya nggak ada terlalu emosi, cuma ini kesempatan saya untuk mempelajari mereka supaya berani bertanggung jawab. Jadi sampai sekarang orang-orang yang mempunyai ide bikin grup itu nggak ada minta maaf sama saya. Saya pengen pancing dulu mereka supaya minta maaf pada saya. Itu tanggung jawab aja sih, saya nggak perlu permintaan maaf yang benar-benar. Maksudnya mereka harus berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Di dalam grup itu, sudahlah, gimana ya? Saya pengen ibu-ibu, bapak-bapak mengontrol anak-anaknya deh kalau di rumah. Itu terlalu, waduh, vulgar sekali, terlalu kasar sekali di grup itu. Jadi mohon Bapak Ibu cek HP anaknya, dikontrol anaknya, apa yang mereka lakukan di grup di WA. Saya sih, saya berusaha untuk merubah anak-anak pelan-pelan. Tapi ya sekali lagi saya bukan Tuhan, saya bukan magic gitu kan. Jadi pelan-pelan. Nah ini cara saya untuk mengepush mereka untuk berani bertanggung jawab. Yang di WA itu, jadi ada beberapa yang juga nge-share yang nggak benar gitu di dalam WA-nya. Saya nggak usah nyebut orangnya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah siapa orangnya. Jadi mohon dicek, ya introspeksi diri aja lah Bu. Introspeksi untuk anak-anaknya sendiri, dijaga anak-anaknya. Itu aja sih. Mungkin ada yang pendapat yang lain, silakan. Mungkin ada uh, yang di hati, silakan Iya Bu. Kak, saya baru cek handphonenya Kenji. Dia barusan dikeluarkan dari grup itu, dia baru lihat kalau ada grup itu dan memang ada satu anak yang buat grup itu, tapi semua udah di remove dari grup Ya, tersebut. itu karena saya Jadi tegur. Kemarin saya tadi pagi saya tegur mereka semua. saya tanya, ini grup apa Ken? Nggak tahu dia bilang. Kenji nggak ada, dia emang jarang lihat WA sih Pak. Ya Kadang bagus tiba-tiba itu grup istilahnya mereka awalnya kan mereka punya grup sendiri Bu. Awalnya mereka berkata, grup anak-anak itu ada ya bapak di dalamnya. Saya nggak merasa terganggu. Nah di grup yang satunya lagi itu lebih parah ternyata. Makanya saya baru ngecek tadi. Sama grup satunya apa Pak? Coba saya lacak. Iya Pak, memang betul banyak sekali grup yang aneh-aneh. Ya anti guru Bu. Anti guru, iya dia barusan dikeluarkan dari grup itu, dia bilang Kenji baru lihat grup ini apa, dia bilang belum sempat dia lihat tapi udah ada pesan yang sementara yang dinyalakan itu loh Pak. Tulisannya pesan sementara, jadi kayaknya habis ngechat terus berapa saat hilang gitu loh, kan ada apa di itu. Memang nggak pakai waktu dia Bu, biasanya. Iya, makanya saya nggak lihat itu, tapi dia bilang dia baru lihat juga, tapi entah benar apa nggak, tapi ya buka. Maksudnya gini Bu, kita nggak bisa membatasi anak untuk menggunakan handphone, tapi ya minimal kita kasih tanggung jawab lah terlebih dahulu pada anak. Kenapa? Karena jujur mau nggak mau, suka nggak suka, anak sudah berada di dunia teknologi gitu. Makanya ketika kita ngelarang nih, salah satu anak kita larang nggak boleh menggunakan handphone, dia pinjam punya temennya, sama aja bohong gitu kan. Kan dia masih hidup di lingkungan sosial. Makanya saya tadi itu mulai agak sedikit nge-push mereka untuk mulai berani bertanggung jawab kepada sosial media. Karena ada salah satu video yang nggak sengaja di-share kakak kelasnya, di-share balik ke kelas 5. Saya sudah wanti-wanti, stop share. Kasihan kakak kelasmu nanti kalau itu ke-share di luar. Saya bilang kayak gitu.
Makanya mereka sudah wanti-wanti kalau ada sesuatu yang aneh-aneh tentang kakak kelasmu, tentang yang aneh, jangan di-share di grup. Itu saya bilang sama mereka. Makanya saya sedikit agak suara tinggi tadi siang. Itu masalahnya. Sudah terlalu berlebihan. Kayak saya tuh termasuk orang yang jarang untuk apa ya? Saya berusaha untuk menasehati anak dengan pelan-pelan, tidak dengan kasar, dengan tidak anu. Tapi kalau sudah berlebihan, ya mohon maaf, suara saya agak bertinggi suaranya. Tapi itu jujur cuma suara, Bu. Tapi sebenarnya emosi tetap masih stabil, insya Allah. Iya, memang harus harus ditegasin, Pak. Ya, Problem itu memang harus ditegasin sedikit. makanya ini ada anak-anaknya nggak nih, nimbrung nggak nih? jadi kalau ada anak-anak ya, saya bilang kalau Bapak nggak dianggap guru lagi, ya udah Bapak stop jadi guru gitu maksud Bapak. Saya cuma memberikan apa ya ultimatum kepada mereka bahwasanya apa yang mereka perbuat mereka harus bisa tanggung jawab. Gitu. Sampai sekarang 3 orang yang membuat ini saya tahu orang-orangnya. Nggak ada yang datangin saya, nggak ada WA saya, nggak ada yang minta maaf sama saya. Ya udah, mungkin besok saya lanjut gitu. Mohon maaf, tapi saya tetap pantau mereka dari luar. Sampai ketiga orang ini menghadap saya, itu aja sih. Paham aja lah siapa ketiga orang ini. Tuh. Mungkin ada lagi, Bu? Bapak? Ada lagi Bapak Ibu? Kalau dari saya cukup, Pak. Ya, Kalau nggak tahu dari yang lain. Ya, silakan. Selamat sore Pak. Ini? Saya ibunya Arkan, Pak. Oh ya, silakan Bu Arkan. Terima kasih banyak Pak selama ini bimbingannya kepada anak saya. Ya. Dan saya juga tiap sore selalu lihat HP anak saya, ngecek WA apa aja yang masuk ke HP anak saya, rutinitas saya tiap hari. Dan memang ada beberapa WA yang saya anggap memang nggak pantas omongannya, udah terlalu untuk anak kecil sangat tidak pantas lah kalau menurut saya, omongan-omongan yang aneh-aneh itu. Jadi kalau saya melihat seperti itu biasanya anak saya langsung saya keluarkan dari grup itu. Jadi mohon bimbingan Pak juga, terima kasih banyak udah dibantu. Kalau memang harus dikerasin sih Pak, kalau saya setuju aja, nggak apa-apa, silahkan tegur anak saya Pak. Masalahnya saya juga nggak bisa kontrol terus-terusan di rumah setiap hari karena kan sebagian banyak waktu juga ada di sekolah. Jadi saya terima kasih banyak Pak, mohon bimbingan Bapak, jangan lelah, jangan capek untuk bimbing anak saya dan anak kami semua. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu. Saya nggak pernah lelah Bu dalam membimbing anak-anak, insya Allah, karena saya sudah anggap mereka sebagai anak saya sendiri, karena otomatis kan orang tua di sekolah kan saya. Jadi mereka saya jaga benar-benar. Kalau masalah, makanya sekarang tuh hal-hal yang mulai yang kecil deh. Contoh Arkan Bu. Arkan sama Jen itu sudah baikan kan Bu sekarang Bu. Dulu tuh berantem terus tuh Bu. Iya Bu, iya Pak. Arkan dan Jen sekarang sudah baikan, alhamdulillah. Ada perubahan tuh sekarang. Terus banyak juga. Terus Silpan sekarang sudah agak kurang kan Bu Silpan. Yang membuli dia sudah agak kurang kan. Ada tadi Silpan ya. Ya pokoknya intinya itulah Bu. Pelan-pelan. Saya nggak bisa langsung merubah anak-anak langsung semuanya. Ada beberapa anak juga yang saya perhatikan, dan ada beberapa anak juga yang sudah mulai terbuka sama saya. Itu intinya sih, saya tuh pengen mereka terbuka sama saya. Apapun yang mereka tidak bisa sampaikan ke Bapak Ibu, mereka sampaikan ke saya. Supaya apa? Kan ada beberapa nih anak-anak ibu bapak yang mungkin nggak menyampaikan sesuatu hal ya kepada Bapak Ibu, tapi saya tahu apa. Maksudnya supaya saya bisa mengontrol mereka gitu. Kontrol mereka. Contoh deh, kita main buka-bukaan aja deh. Masalah suka-sukaan sama cowok.
ini ada beberapa dari anak-anak ini yang mungkin sudah kebanyakan apa ya pengaruh teknologi atau bagaimana. Sebenarnya nggak tahu tuh arti pacaran itu apa, sebenarnya nggak tahu sebenarnya. Saya yakin itu, saya tahu mereka tuh nggak tahu arti pacaran itu apa. Tapi ya itu, kalau kita larang Bu, mereka lewat belakang kita nggak bisa ngontrol. Jadi saya pelan-pelan arahkan bahwasanya mereka tuh bukan pacaran, mereka cuma suka sebagai teman aja, pelan-pelan gitu. Makanya ketika kita lepas kontrol sama anak-anak, makanya kita tahu semua nih anak itu kelakuannya bagaimana. Karena mereka ngomong ke saya semua, insya Allah. Tapi ini kita dulu matikan dulu. Oke. Jadi sistem pembelajaran saya itu lebih banyak ke pendekatan sih ke anak-anak. Jadi ketika anak-anak sudah nyaman dengan gurunya, insya Allah mereka akan belajar dengan nyaman. Itu sih. Untuk masalah nilai, saya otoriter orang Ibu. Serius saya otoriter nilainya, artinya terserah saya ngasih nilai. Saya ngelihat itu bukan hanya jawaban pengetahuan mereka, tapi sikapnya, adatnya, memang ada komponen-komponen tertentu, dan yang pasti kejujuran. Itu juga termasuk. Makanya saya ngetes mereka kemarin waktu ulangan mid semester. Saya pura-pura kasih kunci jawaban. Padahal kunci jawabannya salah semua. Jadi saya tahu bahwasanya akhirnya mereka belajar, bahwasanya mereka harus percaya sama diri mereka sendiri. Itu sih sebenarnya yang saya lakukan selama ini. Mungkin ada beberapa lagi yuk Bapak Ibu. Ini saatnya kalau ada masalah, jangan share kemana-mana, langsung aja ke saya. Kalau ada misalnya nih unek-unek, jangan ke guru lain atau ke luar. Kalau kita bisa selesaikan bersama, ayo sama-sama kita selesaikan. Yuk Bapak Ibu, silakan kalau ada masalah lagi, silakan. Apa yang mengganjal atau Pak, pembelajarannya bikin bingung anak saya. Oke, saya dijelaskan. Silakan Bapak Ibu. Pak, Ya, silakan ini Bu. boleh nggak gini, saya kan juga nggak paham dengan metode pembelajaran di sekolah dasar ya Pak ya, karena memang saya nggak concern di situ. Pertanyaan saya, karena memang saya lihat kan Pak kan learning-nya pembelajarannya kan by doing ya, jadi seharian begitu, nggak melulu tentang di teks, tapi juga lebih ke daily life gitu kan Pak ya. Iya benar. Nah, boleh nggak mohon izin di review satu-satu nih per anak, tapi reviewnya yang benar-benar jujur mereka di sekolah bagaimana kognitif afektifnya begitu, boleh nggak begitu Pak? Tapi kan per japri aja gitu atau secara teks gitu. Insya Allah. Nanti mungkin gimana ya, pelaksanaan AKM ini mungkin akan saya bagikan Bu nanti sekitar, nah itu mungkin akan saya personal aja ke orang tuanya masing-masing. Jadi saya akan kasih tahu anaknya bagaimana, saya bandingkan dengan anaknya di rumah bagaimana. Itu aja Bu ya. Nah, jadi kalau lewat japri agak kurang Bu, kurang apa ya? Kurang deep talk gitu. Mungkin kurang lengkap mungkin, nanti salah potong, salah nulis atau salah apa, nanti salah pengertian. Jadi kita apa ya? Jadi kita nantilah kapan nanti waktunya saya akan tentukan. Nih soalnya saya masih sibuk untuk pelaksanaan AKM karena saya jadi operatornya juga Bu. Jadi masih belum saatnya lah nanti. Mungkin hari Sabtu depan mungkin, atau sekalian hari Jumat ya. Jumat itu anak-anak kan hari Senin sampai Selasa libur lagi nih yang buat AKM. Kayak Rabu masuk, Kamis masuk, hari Jumat itu Maulid Nabi. Kalau hari Jumat ada bisa nggak Bu? Rata-rata Bu ya? Kayaknya kerja semua ini ya. Tanggal berapa? Tanggal berapa Jumat itu? Jumat itu tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Saya lupa. Khawatir kalau pas ada tugas DL gitu loh Pak. Oke, saya lihat tanggal 28 ya, 28 benar. 28. Oh,
Nah, Insya Allah bisa, Kak. oh. Anu angka dipanggilnya atau per grup gitu, Pak? Terserah mau mau langsung banyak orang atau sendiri-sendiri per grup, gimana maunya Bapak Ibu? Ini mohon maaf bukan saya ini Pak ya, cuma saya belajar dari Belum? sama aja. Kalau dipanggil personal itu kayaknya lebih nyaman Pak. Jadi Oh maksudnya ya nggak ada sudah. orang yang nampak Atau per orang aja ya saya bagian panggil ya, apa. per Kan dasar nggak keterangan. nyaman. Heeh. Ya. Jadi Bapak Jadi mungkin bikin jadwal hari ini siapa gitu oke. mungkin bisa nyaman. Ini aja yang bisanya hari Jumat siapa? Kan Jumat tuh kerja Bu ya, makanya ada beberapa Bapak Ibu yang kerja nih. Hari Sabtu siapa nanti lah diatur nanti siapa yang dihubungin aja nanti. Saya sih niatnya gini Bu, hari Sabtu itu Jumat atau Sabtu anak-anak tuh pengen banget sebenarnya tampil depan Bapak Ibu. Anak-anak tuh pengen banget tampil depan Bapak Ibu sebenarnya. Pengen buktikan apa yang mereka pelajari di rumah gitu. Iya. Mereka ya sedikit-sedikit lah mengadakan pentas seni mereka sendiri yang mengadakan. Nanti bagaimana? Boleh Pak, kemungkinan di hari Sabtunya bisa juga sih Pak, karena Ya, kan mungkin karena selama ini mereka latihan kan, mungkin capek ya, pengennya nanti dilihat di orang tuanya gimana hasilnya mereka nari, itu kan itu. kita nggak tahu. Ya itu maksudnya saya seperti itu. Iya. Sabtu ya Bapak Ibu. Oke. Kalau yang nggak bisa hubungi saya aja nanti kita hari Jumat ketemu. Itu aja. Kalau yang mau sendirian. Iya bikin announce di grup aja Pak, bikin announce Ya, di grup jadi kita lihat gitu ya. Siap. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu ya, saya pembelajarannya lebih kepada daily life ya, artinya kontekstual dengan kehidupan mereka sendiri. Artinya mereka sudah siap dengan keadaan dan sesuai dengan kehidupan mereka pribadi. Jadi terkesan seperti bukan belajar, mereka lebih banyak learning by doing semua rata-rata. Makanya itu sih yang saya lakukan selama ini. Jadi saya lebih mengenal mereka lebih dalam jadinya, jadi enak. Saya tahu misalnya si ini belajarnya bukan caranya dengan kita jelaskan, dia ngerti dengan jelaskan. Ada beberapa anak yang kalau kita jelaskan nggak ngerti, mereka harus benar-benar di apa namanya, direpetisi berulang-ulang. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga anak yang nggak fokus. Ada juga tuh saya tahu semua jadinya. Insya Allah saya data semua data anak-anaknya karena ketika kita ngajarin anak itu kan agak tricky Bu ya. Soalnya kalau kita pakai cara satu, anak yang lain mungkin nggak akan bisa. Contoh kayak ada pepatah bilang ngajarin ikan berenang gampang, tapi ngajarin monyet untuk berenang atau ikan untuk loncat-loncat di atas pohon itu susah gitu loh. Karena semuanya punya caranya masing-masing untuk belajar. Kayaknya saya pelan-pelan tuh caranya daily life seperti itu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Silakan kalau yang punya punya pertanyaan, punya kalau ini bukan hanya ada kasus Bu ya. Saya tuh memang setiap 3 bulan sekali itu tanya aja ke orang tua yang sebelumnya kayak tahu tuh. Saya pasti ada pertemuan. Dan berarti ada kasus itu sudah ada pertemuan ya. Kebetulan aja ada kasus tadi. Tapi insya Allah saya selesaikan dengan menunggu 3 anak ini untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Gak usah saya sebut siapa anaknya, tapi kayaknya anaknya tahu deh siapa. Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya. Ya, nggak ada semua kayaknya anaknya di sini. Ya nggak apa-apa lah, nanti saya kabarkan dia. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan atau ada apa? Sekali lagi untuk AKM, saya tuh nggak milih sembarangan Bu ya, bukan saya yang milih Bu ya. Sekali lagi, itu orang pusat yang ngadakan, ada 8 orang yang kemarin. Nah, yang 5 orang cadangan ini memang nggak ditampilkan di data.
Ya, 5 orang ini nggak ditampilkan di data. 5 orang itu Intan, Ara, Priscil, Tasya, sama Adit. Itu memang nggak ditampilkan di di dalam pendatanya. Ini saya sempat ragu sama Ipan sih, soalnya Ipan kan orangnya apa ya, susah juga sih Bu. Dia tinggal sama itu, mungkin ada yang kenal sama neneknya, Ibu Penan guru situ juga dulu. Jadi dia tinggal sama neneknya sudah tua, bapak mamanya sudah pergi ninggalin dia. Maaf jadi ya, kita ngerti aja lah keadaan anaknya bagaimana. Jadi kadang kalau dia turun tuh aja sudah alhamdulillah saya sudah. Karena dia sempat nggak naik berapa tahun. Jadi ya kalau insya Allah saya tahun ini saya naikkan aja lah. Karena saya tahu potensi dia sebenarnya. Karena masalahnya itu cuma ya bukan maunya dia gitu maksud saya. Ketika dia naik turun itu bukan maunya dia. Iya, setuju Pak. Karena kan saya juga tahu dari salah satu wali murid kan tentang Ivan ini agak apa ya, terenyuh juga karena bukan kemauan anaknya untuk seperti Ya, itu kan. Benar. benar. Sedih saya dengar, sebenarnya sedih sih tentang Ivan ini, makanya kasihan Pak. Ya itu Jujur makanya saya kasihan kasihan. saya. Ya, saya jujur ya, Iya. anaknya Mungkin sebagian pintar. wali murid nggak tahu, iya. Iya, anaknya pintar itu, sumpah. Saya tahu kemampuan dia. Saya deketin dia pelan-pelan. Cuma ya mungkin agak keras aja orang wali kelas sebelumnya. Saya nggak tahu ya. Tapi insya Allah kalau sekarang nih mungkin agak lebihan. Makanya tolong pengertiannya buat Bapak Ibu, jangan bandingkan, tuh Ipan nggak pernah turun kok naik. Jangan gitu Bu ya. Ipan tuh yang mana Pak? Siapa? Ipander namanya. Iya, dia tahun kemarin ya Pak ya nggak tahun kemarin nggak naik. ketinggal kelas. Dia tinggalkan, mungkin sebagian ibu-ibu kan belum ada yang tahu kalau kita ada siswa baru. Cuman karena tinggal kelas Mama Kenzi dari kelas sebelumnya. Dia nggak ini sih, nggak, maksudnya nggak kita expose di grup. Biasanya kalau ada anak murid baru kan kita kenalan sesama wali murid. Nah karena ini Ivan ini tinggal sama neneknya yang mantan guru di situ ya Pak ya. Mantan guru situ saya. Iya, Bu Elizabeth, Ibu Elizabeth ya, Ibu Elizabeth. Jadi nggak saya post di grup wali murid karena memang nggak ada wali muridnya kan. Makanya saya bukan menspesialkan Ipan Bu ya, kayak saya melihat keadaan dia. Itu makanya setiap anak kan mempunyai treatment masing-masing. Makanya jangan iri sama Ipan. Tapi Ipan tuh bisa ngikutin Bu. Cerdas anaknya sebenarnya. Cuma ya kadang ya itulah susah Bu namanya sudah. Jadi itu aja, mungkin itu pengecualiannya. Makanya ketika dan apanya ya, Ipannya terkena AKM. Makanya ketika itu saya sudah deg-degan nih. Makanya saya pilih ke-5 orang itu, saya acak mereka yang ngundi sendiri siapa yang terpilih. Dan ternyata yang terpilih Intan. Dan Intannya nggak mau katanya. Ya udahlah. Nggak jadi masalah. Saya mah itu orangnya terserah anaknya dan orang tuanya. Bukan artinya saya menspesialkan Ipan loh ya. Sekali lagi, bukan berarti menspesialkan Ipan karena ada satu hal yang membuat dia seperti itu. Dia nggak mau seperti itu sebenarnya. Aman Pak, aman. Kami tahu etikat baik Pak. Iya. Dan untuk ini uang kas juga Pak, yang untuk uang kas bulanan itu memang saya sengaja nggak saya Ivan untuk Ivan memang nggak saya data karena kan saya dengar dari salah satu wali murid yang kenal baik dengan keluarga Ivan ini. Saya juga prihatin, jadi saya nggak ikutkan dia dalam uang kas, takutnya neneknya keberatan atau apa kan kita nggak enak juga Pak. Iya, sebenarnya nggak keberatan sih neneknya, cuma ya memang. Iya. Itulah, paham aja lah. Iya Pak. Ya untuk nih sekalian juga untuk uang kas anak-anak nih, saya kan nggak maksa Bu ya, dan anak-anak seakan-akan banyak, padahal banyak yang nggak bayar. Jadi ya coba beberapa aja nih, sampai sekarang baru sampai 600.000. Jadi mohon maaf, jadi nanti atau diteruskan atau di stop Bu maunya Bu? Kadang-kadang lupa, anak-anak itu kadang-kadang lupa bayar Pak. Makanya
Saya itu sebenarnya uangnya itu kan untuk mereka juga nanti Iya. akhir semester atau akhir pas habis ulangan semester kan ya terserah mereka mau dipakai untuk apa. Tapi Iya. kalau ngelihat kayak gitu takutnya mereka memberatkan gitu Bu. Saya takut memberatkan mereka. Jadi saya mungkin sampai akhir semester ini aja atau gimana Bu ya? Teruskan aja Lanjut Pak, saya. Teruskan biar aja dia ya. tanggung jawab, Aja. iya. Iya. Kalau menurut saya lanjutkan aja, Pak. Oke. Biar ada Cuman tanggung kadang-kadang jawabnya. kalau kayak anak saya sendiri aja mungkin dia kadang lupa. Heeh. Dia sendiri kadang kalau sudah ini saya tanya di rumah, sudah bayar uang kas belum? Lupa, dia bilang kayak gitu. Lupa aja, Tanya. Pak. Jadi kayaknya harus tiap hari memang harus diingatkan uang kasnya. Saya nggak enak juga Bu, anak-anak itu diingatkan. Nggak apa-apa, Pak, diingatkan. Nggak apa-apa, Pak, diingatkan aja tiap hari. Kadang-kadang anak-anak itu menyisihkan uang jajannya untuk uang kas. Iya, nah, uang kas. Itu uang mereka sendiri sih soalnya. Iya, uang jajan mereka sendiri. Saya juga untuk mengajarkan mereka untuk bisa nabung kan. Dan cara begitu kan Nabung. mengajarkan mereka untuk bisa nabung. Iya. Pak, untuk Menyisihkan yang uang jajan. AKM hari Senin itu jadwalnya sama seperti minggu ini Ya, tadi ya Pak ya? Sama. Ini mungkin akan Oh, lebih iya. lama Bu. Soalnya gitu. ini yang benernya. Kemarin itu Oh, cuma iya, bener. pemanasannya. Iya, Kemarin bener, itu Pak. soalnya cuma 30 soal aja yang kemarin. Sekarang sudah hampir 120 soal mungkin. Banyak. 120 soal. Oh, baik Pak. Itu materinya sama yang seperti Bapak share kemarin itu ya? Sama, iya Oh sama. iya. Intinya Baik Pak. gini Bu, jangan apa ya, jangan terlalu memporsir anaknya untuk bisa. Yang penting anaknya paham aja, baca Iya, soal yang paling terakhir aja. Gak usah baca Oh, tulisannya iya. sepanjang itu di batas, baca tulisan terakhir aja. Iya, Nah, baik tulisan Pak. terakhir itu kata kuncinya itu sih. Baru dicari di atas. Nah, itu Iya, sebenarnya. karena anaknya kan ngeluh juga, ini materinya banyak banget, Mama bingung gitu kan. Jadi saya bilang, ya nggak apa-apa dibaca inti-intinya aja atau Ya, apa gitu kan saya bilang seadanya gitu. aja Bu. Kalau Seadanya Arkan aja. malah nggak mau belajar Pak. Iya. Bilangnya udah santai aja Mi, kalau lolos ya udah, kalau enggak ya udah. Anaknya Oh, kalau udah santai belajar di anaknya. sekolah, ya kalau udah belajar di sekolah, kalau di rumah nggak mau belajar lagi. Kenapa belajar terus-terusan? Waktu anak itu nggak cuma belajar, mau main juga katanya. Susah. Itulah anak-anak. Nah itulah makanya, itu kan sekali lagi itu pemetaan Bu, jadi nggak jadi masalah sih sebenarnya. Cuman kan apa ya, yang terpilih yang 5 orang cadangan ini kayaknya pintar-pintar semua nih, saya lihat nih. Agak nilainya di atas semua, Prisil, Intan, Ara, Adit, Rasya. Jadi lumayan lah kalau mereka ikut, tapi nanti mudahan aja Ipan tetap ada nih. Saya takut khawatirnya pas hari A Ipannya, kemarin aja Ipannya hari pertama aja masuk. Hari kedua aja nggak masuk dia. Ini gladi bersih aja, tapi nggak apa-apa, untungnya gladi bersih. Tapi makanya saya harap orang kerjasamanya nanti, atau siapa deh yang, saya tuh bingung juga milih antara kelima anak ini. Jadi Bapak Ibu, ya dah siapa deh yang mau antara Ara, Intan, Rasya, Adit, sama Prisil. Ada yang bersedia? Ya mohon maaf Pak, saya sebelumnya saya orang tua Intan. Kemarin kan informasinya saya dapat dari Intan, katanya itu untuk menggantikan, tapi namanya tetap Ipan gitu ya? Iya, gantikannya tetap Ipan. Karena datanya itu cadangan itu cuma untuk menggantikan nama anak yang ada yang nama anak itu 8 orang. Tapi bener ada Bu, nama cadangan itu ada memang. Oh gitu. Untuk yang 5D juga ada 5, 5C 5 orang, 5D juga 5 orang, masing-masing 5 orang. Bukan mau saya Bu, itu ininya. Iya biasa kan Pak, kalau anak-anak kalau misalnya dia ngisi, bukan nama saya Bu, bukan nama Intan gitu kan Pak. Jadi kan Intan yang nilai, sudah saya jelaskan, tapi tetap tidak mau ya, mohon maaf ya Pak. Ya enggak apa-apa, makanya saya bilang kan terserah anaknya dan terserah ibu. Makanya ketika saya tuh bukannya waktu ibu nanya kemarin, kebetulan saya lagi ada pelatihan, jadi dia bilang terserah, sudah saya tutup langsung gitu. Karena kebetulan lagi presentasi kemarin, jadi ya mohon maaf. Jadi saya lupa nelpon balik gitu aja sih. Saya bukannya apa ya Bu ya, saya itu kan terserah anak, kalau ada anaknya mau ya wes, kalau anaknya enggak ya udah gitu tuh.
Tapi ya saya juga terserah nanti kalau anaknya Intan nih Bu, Intan ini nilainya mana Bu? Soal dia kan udah ada ngubungi saya, dia udah ada ngubungi, kan beberapa hari kemarin nggak turun. Ada beberapa Ah, anak juga nih, Alika yang nggak salah ya? Alika ada nggak sih? kemarin kan saya sempat minta masukan di grup kan Pak, jadi tapi nggak ada Bapak masukan, jadi saya nggak tahu ada tugas-tugas apa aja yang ada di share di grup. Enggak, bukan Yang di tugas, grup? bukan tugas. Ini ulangan ujian mid semester. Oh, Dia ada beberapa bagian kan saya kerjakan di buku tulis ya. mm-mm. Saya ingat saya apa ya bahasa, saya lupa apa pelajarannya. Ada 2 dia yang nggak ada nilainya. So, novel ada 1. Nanti saya cek deh anaknya nanti. Alika rasanya IPA belum ikut kemarin Pak UTS. Nah itu ya, siapa namanya? Alika. Nah ya Alika, bener. Alika nggak ikut tuh. Ya IPA kemarin Pak kan pas sakit itu. Nah iya, Alika juga. Jadi gimana kelanjutannya itu Pak? Ya makanya nanti didatangi saya aja Bu. Anaknya nanti gitu saya ya. kasih nulis soalnya. Oh iya. Jadi kalau Makanya Intan saya belum tahu ya Pak, apa aja yang belum ada nilainya? kurang ingat Bu, matematika kalau nggak salah ya. Ya saya kalau ingat tanya Intan Bu, kayaknya Intan lebih paham Bu. Oh iya. Jadi nanti langsung ngadep ke Bapak aja gitu ya? Ya, ngadep ke saya aja. Oh iya, makasih ya Pak. Sama Nopal juga. Nopal ada di sini orang tua Nopal. Ada nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, itu saja. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang pengen ditanyakan. Sekali lagi intinya gini, anak-anak saya minta untuk belajar bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Itu aja. Itu kan sudah masuk nih. Tanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Pak, untuk Silakan. nilai UTS nanti akan di-share atau tidak, Pak, ke orang tua? Saya bagikan kan saya bilang tadi. Oh Sekalian ya. saya yang kenal, saya akan Oh ya, baik Pak. sekalian saya bagikan nilai UTS-nya. Oh ya. Mungkin ada lagi? Bapak Ibu. Cleo enak banget makan mulu Cleo. Sementara Ayo, ada lagi Bapak Ibu atau sudah? Saya rasa sudah cukup lah ya. sementara ini sudah dulu. Ya, sudah cukup. Saya rasa terus intinya saya itu pengen anak-anak itu bisa bertanggung jawab sama apa yang dia lakukan. Terus ketika pelajaran saya lebih banyak ke daily life-nya mereka, kontekstual, istilahnya anak zaman sekarang namanya pembelajaran kontekstual. Dan mungkin nanti kita akan ketemu pribadi satu orang supaya saya pengen tahu lebih menggali lebih dalam anak-anaknya. Mungkin ada beberapa yang sudah, tapi saya pengen gali lagi lebih dalam sih. Karena saya pengen tahu ada apa sebenarnya. Bukan saya mengejudge Bu ya, anak ibu. Mungkin nanti saya ada sesuatu yang negatif, saya sampaikan ke ibu-ibu atau bapak-bapak. Boleh dibantah, tapi saya punya argumen sendiri untuk membenarkan. Dan kita akan sama-sama menyelesaikannya, bukan mencari yang cari salah dan benar. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Saya rasa sudah cukup ya. Oke, sekian hari ini. Nanti saya share di YouTube nih, saya rekam. Jadi buat yang nggak datang mungkin akan tahu apa yang kita bicarakan. Oke, sekian. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Karena saya hanya bisa melalui Zoom, soalnya saya kebetulan jadi operator HKM, jadi agak sibuk banget, bolak-balik cari laptop.
ngerjain setting laptop. Lebih efektif lewat Zoom kayaknya Pak At, karena kalau ketemu langsung sulit banget waktunya. Iya makanya itu. Jadi kalau Bapak Ya. suami aja. Iya. Oke, sekian pada hari ini Bapak Ibu. Ada lagi Bu sebelum kita tutup? Ayo, kalau ada perasaan sesuatu, ada yang nggak enak atau apa, ngomong aja Bu. Ayo Bu. Silakan. Lagi jah. Oke, ini sudah cukup ya. Oke. Hari ini saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.